Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Putra Baharudin dari kelompok 5 yang bertugas sebagai moderator pada video presentasi kali ini. Di video ini kami akan mempresentasikan materi kelompok 5 yaitu tentang makro Excel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andini Syafa Fauzia, Hensel Denis Pramudia, Jihan Putri Nabila, Kevin Dwi Aditya Swandi, Nadia Wulansari, Ristra Amanda Putri, Valeria Christy, dan Zahra Delaviana Zaki. Berikut poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian makro Excel. Yang kedua, cara membuat makro Excel. Yang ketiga, cara penggunaan makro Excel. Dan yang keempat, menjalankan makro Excel. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian makro Excel yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Andini Syafa Fauzia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari makro FBA. Pengertian FBA dan makro FBA yang merupakan singkatan dari Visual Basic for Application adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Perusahaan dijalankan oleh orang terkaya di dunia. Excel bersama dengan anggota lain dari Microsoft Office di dalamnya termasuk bahasa FBA atau tanpa biaya tambahan. Singkatnya, FBA adalah alat yang digunakan orang untuk mengembangkan program yang mengontrol Excel. Makro itu sendiri adalah sebuah otomasi berisi perintah-perintah berurutan yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas berulang atau repetitif. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus diketahui seputar makro Excel. Visual Basic Editor ini adalah lingkungan pemrograman di mana pemrogram Excel dilakukan. Yang kedua, dasar-dasar pemrograman di FBA. Sebetulnya, FBA tidak cuma dipakai oleh Excel saja, tapi juga dipakai di semua aplikasi berbasis Microsoft Office seperti Excel, Word, PowerPoint, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi yang menggunakan FBA ini sering disebut sebagai aplikasi host untuk FBA. Yang ketiga, ada model objek dan model objek dari Excel. Tiap aplikasi host FBA seperti Word, Excel, dan PowerPoint selalu memberi pelengkap pada bahasa FBA dengan menyediakan model objek. Model objek-objek ini adalah objek yang akan diatur dengan kode menggunakan objek yang khusus untuk aplikasi tersebut. Cara pembuatan makro. Yang pertama itu menggunakan record makro. Record makro adalah sebuah fasilitas Excel yang dapat digunakan untuk merekam tugas atau aktivitas di Excel yang bersifat repetitif atau berulang. Yang kedua, menggunakan perintah Visual Basic for Application. Fungsi makro ini dalam Excel dikenal sebagai User Defined Function atau UDF. Cara pembuatan makro. Pertama, menggunakan record makro. Excel makro akan merekam perintah-perintah yang kita lakukan untuk dapat dijalankan kembali ketika dibutuhkan perintahnya. Sebelum Anda merekam makro, ada beberapa ketentuan harus kita ketahui terlebih dahulu. Dalam hal ini tentang penulisan nama makro dan ruang lingkup program makro yang akan dibuat. Syarat pemberian nama pada makro. Yang pertama, maksimum 255 karakter. Yang kedua, harus diawali dengan huruf, namun di belakang karakter pertama boleh menggunakan angka. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan spasi dan titik atau karakter khusus. Yang keempat, karakter yang digunakan sebagai shortcut tidak boleh berupa angka dan atau karakter khusus. Pada saat membuat makro dalam kotak dialog record makro terdapat 3 buah pilihan. Di antaranya adalah yang pertama, this workbook. Pilihan ini akan menyimpan makro yang akan kita buat di dalam workbook yang aktif. Yang kedua ada new workbook, akan menciptakan sebuah lembar kerja yang baru dan menyimpan makro yang akan kita buat di dalam workbook yang baru. Dan yang terakhir, personal macro workbook akan menyimpan makro yang akan kita buat di dalam workbook yang aktif dan berfungsi pada seluruh jendela Excel yang buka. Dalam penggunaan pilihan ini, penulis menyarankan supaya berhati-hati karena apabila terjadi kesalahan akan berakibat serius. Cara membuat makro dengan record makro. Contoh kasus, pada pekerjaan sehari-hari, Anda mungkin pernah dihadapkan dengan pekerjaan sederhana akan tetapi sering dilakukan. Sebagai contoh kasusnya adalah memformat sel angka menjadi mata uang rupiah. Gunakan file latihan sampel data.xlsx dalam latihan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah merekam makro untuk memformat mata uang menjadi rupiah Indonesia. Yang pertama, buka file latihan sampel data.xlsx.
x dot, lalu letakkan pointer pada sel K10, masuk ke tab View, pilih Macros atau Anda menggunakan shortcut pada status bar Excel. Selanjutnya, pilih Record Macro. Lalu ubah nama makro di file menjadi format _rupiah, shortcut K, Ctrl plus Shift plus R. Store macro in this workbook, description makro untuk format rupiah. Lalu klik OK. Selanjutnya, klik kanan pada sel K10, ubah kategori accounting, decimal place ubah menjadi 0, dan simbol rupiah Indonesia. Lalu klik OK. Selanjutnya, masuk ke tab View, pilih Macros, kemudian klik Stop Recording. Sampai di sini proses perekaman makro untuk format rupiah selesai. Excel secara otomatis menyimpan perintah-perintah yang kita lakukan selama proses perekaman berlangsung. Sekarang Anda dapat menjalani makro format rupiah dengan beberapa cara. Cara membuat makro menggunakan perintah Visual Basic for Application. Membuat fungsi sendiri di Microsoft Excel dengan menggunakan User Defined Function. Pertama, Anda harus membuka Visual Basic Editor di ribbon. Kedua, klik tab Developer pada menu ribbon untuk menampilkan tab Developer di Microsoft Excel. Lalu, terlihat jendela Visual Basic, klik menu modul yang akan menambahkan modul pada file Excel Anda sebagai tempat penulisan coding rumus atau fungsi. Terlihat jendela modul. Masukkan kode pada modul tersebut, misalnya Anda menghitung kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Formula dalam Excel yaitu sama dengan 20 _ 10. Bisa berubah menjadi kecepatan dalam kurung jarak, waktu, atau sama dengan kecepatan dalam kurung 20,10. Jadi rumus function kecepatan dalam kurung jarak S integer, waktu S integer, tutup kurung. Save as file Excel dengan Excel Macro Enable Workbook, sehingga nanti fungsi yang Anda dapat digunakan lagi seperti halnya dengan fungsi Excel lainnya. Saya Rifra Ramada Putri yang menjelaskan cara menggunakan makro. Makro ini dapat dipakai oleh pengguna untuk membuat perintah menggunakan bahasa Visual Basic for Application atau VBA. Fungsi makro ini di dalam Excel dikenal sebagai User Defined Function atau UDF. Fungsi makro adalah untuk menuliskan pekerjaan yang banyak, berulang, monoton dengan sekali klik. Jika Anda melakukannya secara manual, itu akan memakan banyak waktu. Jadi, Anda dapat merekamnya menggunakan makro ini. Anda harus mengubah setting pada makro security level di Microsoft Excel dengan cara mencet tools, lalu makro, lalu ke security. Atau security di level medium untuk menghindari file Excel yang mengandung microvirus. Tinggal aktifkan menu enable atau disable di macro di file. Cara menjalankan makro Excel. Yang pertama, klik tab file. Yang kedua, di area peringatan keamanan, klik aktifkan konten. Selanjutnya, pilih opsi tingkat lanjut. Yang keempat, dalam kotak dialog opsi keamanan Microsoft Office, pilih aktifkan konten untuk sesi ini untuk setiap makro. Dan yang terakhir, klik OK. Di sini saya akan menjelaskan cara mengaktifkan makro di Excel. Pertama-tama, kita ke developer. Di sini makronya belum bisa aktif. Jadi saya akan menjelaskan cara mengaktifkan makro di Excel. Langkah pertama, kita klik file,
Selanjutnya ke More, lalu klik Option. Langkah selanjutnya kita ke Tool Center. Selanjutnya ke Tool Center Settings. Langkah selanjutnya kita klik Macro Settings. Lalu kita klik yang kedua. Lalu Oke lagi. Dan makronya sudah aktif, bisa diklik. Sekian video presentasi dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang makro Excel. Semoga dari video ini teman-teman bisa memahami pengertian, pembuatan, penggunaan, dan menjalankan mikro Excel dengan baik dan benar. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.